supaya kita bisa memperbaiki beberapa masalah di usia lanjut, seperti misalnya mulai osteoporosis, ya, kemudian juga peningkatan daripada heart disease risk, ya, dan juga mikronutrien, terutama kita juga perhatikan. Ya, jadi selain physical activity, kita harus tetap berusaha pada usia lanjut itu, terutama endurance dan resistance exercise. Kemudian nutrition tadi, terutama untuk micronutrien, ya. Kemudian juga kalau bisa pada usia lanjut dilakukan screening untuk adanya kelainan atau gangguan dari retina. Dan jangan lupa kaki, ya, kesehatan kaki supaya tidak terkena diabetic foot. Dan obat-obatan, kita juga harus atur obat-obatan itu. Kita jadikan lebih simple. Ini yang seringkali kita ditolong dengan adanya fixed dose combination, ya, obat-obatan di mana 2 obat dijadikan 1 yang complementary. Itu sangat menolong sekali untuk simplifikasi daripada obat-obatan, terutama pada usia lanjut, ya. Kemudian kita harus mereview lagi obat-obatan karena seringkali banyak sekali multifarmasi yang sebetulnya tidak perlu, ya. Jadi ada dokter A kasih vitamin A, dokter B kasih vitamin B, dokter C kasih vitamin C. Nah, kita review lagi, barangkali kita bisa sederhanakan. Kalau yang nggak perlu, nggak usah, supaya tidak terlalu kompleks. Kita tahu bahwa pada kondisi demensia, psikomotor, gangguan penglihatan, kesalahan minum obat itu besar pada usia. Nah, yang lebih penting lagi adalah kita dalam menentukan target, ya. Jadi HbA1c berkisar antara 7,5 sampai 8,5, tergantung pada pasiennya, ya. Ini adalah pedomannya. Kemudian juga obat-obat yang resiko hypoglycemia hindari deh, belum nanti kemudian kejadian dan seringkali juga akan meninggalkan sequelae yang jelek kalau hypoglycemia terjadi pada kondisi usia lanjut. Kemudian juga perhatikan efek samping pada usia lanjut, seperti misalnya golongan pioglitazone, ya, golongan TCD yang berakibat risk daripada fracture pada usia lanjut yang postmenopause wanita itu meningkat, ya, sehingga kita harus perhatikan juga. Kalau tidak terlalu perlu sekali memberikan golongan pioglitazone pada usia lanjut wanita yang sudah menopause, mungkin kita hindari. Kita lihat ini sudah ditayangkan oleh Dr. Pran, tapi mungkin saya perlu jelaskan juga konsensus atau pedoman pengelolaan diabetes dari ADA. Nanti akan kita perlihatkan juga yang dari Perkeni, bahwa secara umum di sini setelah metformin kita membagi pasien itu menjadi 2. Apakah ada ASCVD, established ASCVD atau CKD, ya, atau tidak. Kalau ada, maka dilihat ASCVD predominan atau yang HF atau CKD predominan. Kalau ASCVD predominan, maka setelah metformin disarankan GLP-1 receptor agonist. Tapi kalau heart failure atau CKD predominan, maka yang disarankan adalah yang masih mempunyai efek sesuai dengan GFR-nya. Nah, kalau tidak ada, seperti misalnya Ibu Sakina ini, ya, maka tergantung compelling indication-nya. Kalau compelling indication-nya seperti Ibu Sakina ini, tentunya karena usia lanjut mungkin hypo, minimize hypo. Maka setelah itu, setelah metformin, maka pilihannya adalah kemungkinan DPP-4 inhibitor atau GLP-1 atau SGLT2 inhibitor atau TCD. TCD karena wanita setelah menopause kemungkinan risk factor akan meningkat, mungkin yang 3 ini barangkali bisa menjadi pilihan. Atau concern-nya adalah juga berat badan seperti Bu Sakina. Bu Sakina BMI-nya adalah 27. Maka setelah metformin mungkin GLP-1 receptor agonist yang bisa menurunkan berat badan atau SGLT2 inhibitor. Atau kalau ini tidak memungkinkan, maka kombinasinya bisa DPP-4 inhibitor yang mempunyai efek untuk weight natural, ya. Jadi itu yang bisa kita sampaikan untuk individualisasi Bu Sakina. Kita Perkeni 2019 hampir sama dengan EDA, cuman kita sesuai kondisi Indonesia, maka kita boleh first line itu metformin boleh, kemudian agonis GLP-1 boleh, DPP-4 juga boleh sebagai first line. Kemudian tetap disebutkan bahwa pemilihan dan penggunaan obat mempertimbangkan faktor
pertama adalah pembiayaan, ketersediaan obat, efikasi, manfaat kardiorenal, efek samping, dan efek terhadap berat badan serta pilihan pasien. Dan untuk mereka yang sudah ada komorbid kardiovaskuler atau gagal jantung atau gagal ginjal, maka ada obat yang memang direkomendasikan antara lain agonis GLP-1 atau pengobat SGLT2 tertentu. Ya. Nah, sebetulnya apa sih yang dibutuhkan oleh Ibu Sakina ini? Ya tentunya karena dia BMI-nya di atas 27 tidak menyebabkan peningkatan berat badan dan juga jangan menyebabkan hypo, efektif, simple, ya jangan terlalu kompleks pengobatannya karena dia sudah mulai usia lanjut dan kalau bisa nggak perlu terlalu sering-sering periksa gula darah secara mandiri ya mungkin seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Kemudian juga efek sampingnya juga rendah dan bisa menjaga kualitas hidupnya tetap aktif. Ya. Nah, ini adalah modalitas terapi kita sesuai dengan target organnya. Kita kenal ada SGLT2 inhibitor yang ke ginjal nanti ya. Kemudian metformin yang menurunkan hepatic glucose production dan juga meningkatkan glucose uptake. Ada GLP-1 receptor agonis yang bekerja di sel alfa dan di sel beta. Sulfonylurea yang bekerja di sel beta dan metiklinid di sini. Kemudian akarbos yang bekerja di khusus dalam penyerapan daripada intestinal karbohidrat. Kemudian TCD yang bekerja di sel lemak dan sel skeletal ya untuk meningkatkan sensitivitas daripada insulin. Kemudian insulin sendiri yang di sel beta. Kemudian DPP-4 reseptor agonis yang bekerja di enzim DPP-4 sebagai inhibitor dari DPP-4. Ya. Kalau kita lihat, kalau kita ke Sakina yang sudah mulai usia lanjut, nampaknya kemungkinan bisa metformin plus DPP-4 ya, atau metformin plus SGLT2 inhibitor. Ya. Dan kita pertimbangkan kalau bisa ini sudah dalam bentuk satu tablet, pil kombinasi, dan tidak perlu terlalu sering mengukur gula darah karena efeknya kita bisa prediksi, weight netral atau malah weight loss atau low risk of hypoglycemia. Ya, jadi ada 2 pilihan itu. Kita lihat bagaimana sitagliptin dulu. Safety-nya pada pasien-pasien dengan usia lanjut. Ya. Pada TICOS tadi, ya, di mana sitagliptin tidak meningkatkan risiko adverse cardiovascular event dan juga tidak meningkatkan hospitalization for heart failure dan juga tidak meningkatkan serious adverse event dan juga kalau kita lihat subanalisis dari faktor risk juga tidak meningkatkan ya. Jadi before sitagliptin ini tidak meningkatkan risiko fraktur pada pasien-pasien terutama pasien wanita. Nah, kalau kita analisis mana yang kita SGLT2K atau DPP-4K untuk Sakinah ini. Ya. Untuk glycemic efficacy kayaknya sebanding. Tapi pada kondisi usia lanjut, barangkali bagaimana tolerability-nya. Nah, kalau kita lihat pada SGLT2, karena dia juga berkaitan dengan volume depletion, kemudian slight hypotensi, maka kemungkinan untuk pasien usia lanjut barangkali kita lebih mempertimbangkan yang di DPP-4 karena di sini ada kendala. Nah, bagaimana dengan efek pada elderly pada pasien elderly pada sitagliptin? Kalau kita lihat dalam hal dosing ya, kita lihat di sini ini yang non elderly ya. Dan ini yang elderly 65 sampai 75. Ini yang very elderly ya, yang benar-benar tua ya di atas 75. Itu sama-sama memberikan efek penurunan A1C yang signifikan ya dan tidak ada bedanya sebetulnya antara 3 grup ini dalam hal delta daripada A1C-nya ya. Dan kalau kita lihat pada berbagai macam GFR, ya, mulai dari mild moderate sampai dengan HD,
yang dialisis dengan dosis 25, ini yang untuk yang dialisis, kemudian moderate 50, kemudian yang mild 100 mg. Kita lihat glycemic kontrolnya sustain ya, cukup lama bertahan penurunannya ya, sampai dengan 48 bulan ya, durable effect dan stabil ya. Kemudian juga berkaitan dengan komplikasi kardiovaskular yang bisa dipertahankan tidak progresif. Nah ini kalau kita lihat pada pasien-pasien dengan elderly, adverse event-nya dibandingkan dengan yang non-sitagliptin, nampak bahwa justru sitagliptin secara angka, secara numerik itu lebih rendah sebetulnya, walaupun secara statistik tidak signifikan. Ya. Tetapi kalau kita lihat secara numerik lebih rendah, bahkan hyponya signifikan kalau hyponya. Ya. Hyponya lebih rendah sitagliptin dibandingkan yang non-sitagliptin. Ya. Jadi untuk di sini kalau kita lihat, untuk elderly, sitagliptin punya keunggulan hypo lebih sedikit. Ya. Lebih sedikit dalam hal menyebabkan hypoglycemia untuk pasien dengan elderly. Dan ini kalau kita bandingkan dengan glipisid. Kita tahu bahwa glipisid ini juga suatu sulfonilurea yang dalam hal CKD masih bisa dipakai. Jadi dibandingkan antara sitagliptin yang GFR-nya masih di atas 60, di bawah 50, dan di bawah 30. Efeknya, kalau kita lihat yang biru ini adalah sitagliptin. Nampak yang di bawah 60 sama. Ini secara numerik penurunannya lebih superior ya, walaupun secara statistik non signifikan. Ini yang di bawah 30 juga secara statistik tidak berbeda secara bermakna. Ya, kita bandingkan dengan glipisid. Dan kalau kita lihat di dalam TICOS tadi, di sini outcome untuk renal terhadap mikroalbuminuri dan renal failure dibandingkan dengan placebo, nampak bahwa tidak lebih besar, ya, non-inferiority. Artinya dia tidak meningkatkan efek-efek renal, termasuk mikroalbuminuri dan renal failure. Itu yang bisa saya sampaikan sebagai take home message untuk pasien-pasien dengan diabetes yang lansia. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu dalam hal bahwa sudah mulai terjadi penurunan fungsi-fungsi organ. Antara lain yang penting adalah fungsi ginjal. Sudah mulai terjadi penurunan. Sehingga kita dalam pemberian obat kita harus mulai hati-hati. Kemudian juga ada gangguan mental health, cognitive function, sehingga kompleksitas terapi harus kita kurangi karena akan potensial akan terjadi kekeliruan dalam hal minum obat dan yang bisa nanti akan berakibat buruk terhadap pasien. Ya. Dan kemudian point of care pada penderita diabetes yang lansia tentunya agak berbeda dibandingkan dengan yang masih muda. Ya. Tapi semua ini tentunya akan kita berikan dengan tujuan supaya komplikasi akan dicegah, tapi tetap mempertahankan quality of life. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, terutama untuk aging. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Subagyadi atas penyampaian materinya. Jadi bahwa pada pasien utamanya untuk diabetes dengan lansia ya, kita mesti waspada karena pada kondisi ini kita sudah mulai menjumpai adanya gangguan fungsi organ, utamanya adalah pada fungsi ginjal, pada gangguan kognitif dan lain-lain. Maka pemilihan terapi yang tepat akan mencegah terjadinya efek samping atau kondisi-kondisi yang tidak diinginkan pada pemberian obat. Terima kasih Dr. Subagyadi. Saatnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Saya sudah merefer beberapa pertanyaan sesuai untuk pembicara, ada yang ke Dr. Subagyadi dan Dr. Pranawa, bisa dibuka di kolom di question and answer. Baik, untuk pertanyaan pertama ditujukan kepada Dr. Pranawa. Assalamualaikum, selamat siang dokter. Saya ingin menanyakan
DM dapat menyebabkan secondary nephrotic syndrome. Apakah setiap kondisi tersebut selalu terjadi pada pasien DM? Dokter Pranawa sudah bisa dibuka, ada pertanyaannya yang di tempat dokter? Tidak, saya dengerin aja dari dokter. Saya belum buka, tapi terima kasih pertanyaan pertama. Oke. Ya, tadi DM menyebabkan secondary nephrotic syndrome, apakah setiap kondisi tersebut selalu terjadi pada pasien DM? Begini, tadi saya sudah jelaskan juga bahwa hati-hati, tidak setiap pasien DM itu kemudian mengalami diabetic kidney disease. Bisa juga tadi itu saya sebutkan apalagi kalau prosesnya DM-nya belum lama, tiba-tiba sudah proteinurianya masif gitu, kita harus berpikir bahwa masalahnya bukan hanya karena DM-nya, mungkin ada yang lain. Dan pasien DM jarang kemudian sampai nephrotic syndrome yang kalau dia murni ya, proteinuri, kemudian kolesterolnya naik yang sampai tinggi sekali, demikian jarang. Mungkin nephrotic stage bisa sampai nephrotic syndrome yang justru kalau nephrotic syndrome itu adalah orang yang apalagi usianya belum tua, kita harus berpikir yang kemungkinan bukan DM. Jadi tidak setiap orang DM kemudian nephrotic syndrome kita anggap itu pasti karena DM. Jadi ada bedanya antara yang proteinuri yang karena DM, kemudian orang DM kebetulan ada nephrotic syndrome lain mengalami proteinuri, hiperkolesterolemi, itu ada, bisa kita bedakan dari tadi riwayat yang kita lihat tadi. Jadi tidak setiap DM kemudian mengalami seperti yang ditanyakan tadi. Mungkin pertanyaannya begitu. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Pranama. Ada pertanyaan yang kedua masih terkait dengan itu. Bagaimana dengan pendapat bahwa penurunan berat badan dan pembesaran otot, maka seorang pasien ini dianjurkan untuk mengkonsumsi protein yang dapat ditingkatkan hingga 2 gram per kilogram berat badan. Apakah bahkan ada yang menyarankan pemberian protein, high protein 3 gram per kilogram berat badan. Apakah pasien kondisi seperti itu aman, dok? Tadi sudah jelas evidence base-nya bahwa high protein diet justru tidak baik. Justru yang rendah protein, restricted protein yang justru bisa menghambat progresivitas. Kalau proteinnya tinggi justru akan kurang baik pada pasien-pasien dengan diabetic kidney, dengan CKD pada umumnya. Tidak hanya pada diabetic kidney disease saja. Tidak hanya pada diabetik, juga pada CKD lainnya, high protein diet tidak dianjurkan. Tadi pertanyaannya pada CKD atau pada? Jadi sepertinya pada yang dimaksud pada pasien CKD ya, dok, karena alasannya memberikan high protein ini kan mulai ada penurunan massa otot dan lain-lain pada pasien-pasien kronis. Kalau orang itu kita khawatir ada bisa diperhitungkan tuh, misalkan protein loss-nya berapa bisa kita hitung, kemudian kebutuhan 0,6 sampai 0,8 bisa kita hitung, itu bisa ditambahkan. Tapi sebetulnya perhitungan 0,8 itu sudah perhitungan lebih, karena dulu kita ngitungnya kan 0,5, 0,6. Dengan 0,8 itu diperhitungkan tidak akan terjadi malnutrisi tersebut. Tadi kan disebutkan 0,6 sampai 0,8, dia jadi di satu angka tadi untuk menyesuaikan juga dengan kondisi gizinya. Akan tetapi kalau orang itu sudah hemodialisis itu lain. Kalau sudah hemodialisis normal protein 1,2, 1,5 bahkan sampai 2 gram. Itu kalau orang tadi sudah menjalani hemodialisis. Tapi kalau pradialisis tadi kan disebutkan 3 sampai 5 itu 0,6 sampai 0,8. Kalau sudah dialisis 1,2 sampai 1,5 boleh sampai 2. Dialisis. Jelas sekira? Ya, terima kasih Dr. Pranawa. Ya, berganti pada Dr. Subagioadi, dok. Ini ada pertanyaan dari para peserta. Mohon bertanya, dok, bagaimana diet bagi penderita DM usia 40 tahun ke atas
apakah merujuk pada diet karbo tinggi? Mungkin untuk elderly nih dok ya maksudnya ya. Mungkin batasannya kok 40 menit. Monggo silakan Dr. Bagio. Ya, kalau di atas 40 belum elderly, Dr. Yongki ya. Kalau sebetulnya prinsip diet pada elderly maupun yang belum elderly untuk diabetes sama. Jadi bukan tinggi karbohidrat, karena justru karbohidrat kita harus hitung benar. Kita tahu bahwa pada penderita diabetes justru bermasalah dalam hal mengolah karbohidratnya, sehingga perlu memang dibatasi untuk karbohidratnya. Sama prinsipnya. Cuman pada orang lanjut usia seringkali diet jumlah kalori yang kita berikan seringkali tidak habis, oleh karena biasanya usia lanjut sering tidak mau makan, kemudian ada masalah dengan gigi ya, sehingga ada makanan tertentu yang dia tidak bisa konsumsi. Sayur-sayur yang masih keras misalnya tadi itu brokoli dan sebagainya kan dia akan bisa mengunyah. Itu yang menjadi masalah sebetulnya pada orang-orang yang usia lanjut, sehingga seringkali terjadi gangguan mikronutrien justru ya, mikronutrien, gangguan serat dan sebagainya, itu yang jadi masalah. Tetapi kalau masalah komposisi sama. Komposisinya karbohidratnya harus berapa, protein harus berapa, ya. Kecuali pada kondisi sudah mulai terjadi komplikasi, seperti komplikasi ginjal. Maka kita harus batasi asupan dari protein yang seperti yang dilakukan oleh Dr. Pranawa tadi. Saya rasa sudah yang ini. Ya, terima kasih, Dokter. Ini ada pertanyaan untuk berdua, baik Dr. Pranawa maupun Dr. Subagyadi. Ini peserta mengajukan suatu kasus ya, pasien usia 67 tahun dengan A1C-nya 5,9. Kemudian didapatkan tensinya 180/110. Dari pemeriksaan urin lengkap, faal ginjal masih dalam batas normal. Setelah diterapi dengan metformin XR 500, telmisartan 40, nifedipin kids, saat ini A1C-nya 5,6 dan tensinya berkisar antara 110/120/70 atau 80. Faal ginjal masih dalam kondisi normal. Pertanyaan untuk Dr. Pranawa, bagaimana caranya agar tidak terjadi damage pada ginjal? Apakah obat hipertensi harus diganti begitu ya? Silakan Dr. Pranawa. Baik. Tadi saya sebutkan di atas, mengingatkan saja terminologi faal ginjal normal tadi pada orang umur 67 mohon dipastikan lagi. Coba dihitung IGFR-nya, saran saya. Soalnya jangan-jangan nanti itu IGFR-nya sudah tidak masuk sebagai normal lagi. Tadi kan saya beri contoh kreatinin 2 saja itu sudah stage 3, stage 4 kalau pada wanita. Itu pesan saya nomor 1. Sebelum kita menyimpulkan normal, karena nanti akan berkaitan, nanti Dr. Bagio juga akan beri komentar tentang pemberian metforminnya. Batas berapa yang, kalau metformin tidak merusak ginjal. Tetapi kalau sudah fungsi ginjalnya tidak baik, kita sepakat di bawah 30 atau di bawah 60, nanti antara nefrolog dan diabetolog, maka metformin tadi tidak boleh dilanjutkan. Ini untuk komentar untuk kondisi ginjal dan untuk metformin. Kemudian yang kedua untuk hipertensinya. Tadi obatnya yang diberikan kalau tidak salah amlodipine kids, nifedipine kids ya. Ya. Dan telmisartan 40 mg dan nifedipine kids. Ya, telmi dan nifedipine kids. Sudah cocok dengan apa namanya dari guideline. Kan salah satu kalau ada pertanyaan ginjal ya itu kan anjurannya first line itu SOARBs, NCCB. Lebih baik lagi kalau single pill combination itu European guideline, tapi kalau tidak ada pisah ya tidak apa-apa. Sedikit catatan bahwa tadi kalau menurut European guideline jangan di bawah 120. Tadi di sana kalau tidak salah sedengar saya tadi 110. Ya, 110. Ya, mungkin bisa kita kurangi salah satu. Kalau memang sudah ada perut
saya tidak dengar tadi diabetes apa enggak, tapi kalau sudah kira-kira IGFR-nya sudah turun, kemudian ada proteinuri, maka first line-nya pasti RAS blockers, SOARBs. Tapi kalau lainnya tidak ada, silakan saja untuk adalah apa tadi, nifedipine kits tadi. Karena pada orang tua, karena stiffness tadi, memang CCB salah satu pilihannya pada orang tua. Kalau tidak ada komplikasi lain yang mengharuskan indikasi untuk SARBs. Tapi kombinasi dua itu kombinasi yang baik. Kemudian pertanyaannya, usaha apa untuk menimbulkan kerusakan ginjal? Tadi gitu pertanyaannya. Mohon dicatat, yang merusak ginjal itu bukan obatnya. Yang merusak itu hipertensi dan diabetesnya. Jadi obatnya harus diminum terus-menerus. Jadi jangan khawatir obatnya merusak ginjal. Ini take home message ini. Tadi Dr. Biagio akan merobatkan karena banyak obat nanti ginjalnya rusak. Enggak. Yang merusak adalah hipertensi dan diabetesnya. Clear itu harus jelas. Kita harus jelaskan. Tapi yang merusak justru hipertensi diabetes yang tidak turun pada target. Cuma targetnya berapa nanti kita diskusikan tersendiri tergantung umur dan sebagainya. Jadi sekali lagi obatnya tidak bisa ginjal. Hanya kalau menurut European Guideline yang 2018 itu seyogianya tidak turun di bawah 120. Tidak turun di bawah 100. Mungkin di situ yang mungkin bisa menjadi diskusi. Bakal terlalu rendah, maka akan terjadi outcome yang kurang baik nantinya kalau terlalu rendah. Terima kasih Dr. Yongki. Mudah-mudahan jelas pertanyaan saya. Tapi kalau nanti tidak jelas silakan mau WA saya, telepon saya boleh kok. Terbuka terus. Terima kasih. Terima kasih Dr. Pranama penjelasannya. Beralih ke Dr. Subagiwadi, ada pertanyaan untuk Dr. Subagiwadi. Apakah ini metformin harus diteruskan atau dihentikan? Kemudian bagaimana LDL-nya yang masih di atas 100 dengan total kolesterol yang lebih dari 200? Monggo Dr. Ya, baik. Terima kasih. Jadi saya ingatkan lagi yang seperti ditekankan oleh Dr. Pranama, memang di anggapan masyarakat saat ini adalah banyak obat akan merusak ginjal itu yang seringkali juga kendala buat pasien-pasien, terutama usia lanjut ya. Jadi mereka beranggapan bahwa kalau usia lanjut ini ginjalnya lemah dan sebagainya, juga tidak berani minum obat. Itu yang bahaya ya, stigma yang berbahaya. Dan antara lain juga menyangkut metformin ya, menyangkut metformin, di mana metformin bahkan sebagian sejawat kita menganggap bahwa metformin berdampak buruk terhadap ginjal. Itu yang juga harus kita luruskan, karena sebetulnya metformin itu banyak efek-efek yang justru menguntungkan ginjal. Sehingga FDA tahun 2016 ya, tahun 2016 merevisi apa namanya untuk metformin ini. Tadinya mereka untuk EGFR di bawah 60 mereka tidak mengizinkan untuk pemberian metformin. Nah, yang di 2015 mereka menganggap bahwa metformin itu baru kontraindikasi kalau EGFR-nya di bawah 30. Ya, di bawah 30. Tetapi kita sudah dianjurkan memulai metformin pada kondisi di mana EGFR antara 30-45. Ya, tapi kalau metformin itu sudah diberikan tetapi EGFR-nya masih di atas 30 dan di bawah 45 masih boleh diteruskan. Tapi kalau mulai metformin tidak boleh. Kita tidak dianjurkan untuk memulai metformin antara EGFR 30 sampai 45. Tidak dianjurkan. Ya, dan begitu kita memberikan metformin terutama pada usia lanjut, maka EGFR itu harus dievaluasi paling tidak setahun sekali. Kemudian untuk pasien-pasien yang kalau dia sudah mulai minum metformin kemudian terjadi penurunan GFR sampai di bawah 45, maka kita harus lakukan assessment untuk benefit dan risk-nya. Ya, tidak harus berhenti, tapi kita harus mulai memutuskan risk dan benefitnya. Kalau ternyata benefitnya lebih besar, boleh dilanjutkan asal tidak di atas, tidak di bawah 30. Tapi kalau benefitnya tidak terlalu besar, disarankan untuk menjalani. Ya,
Kemudian GFR di bawah 30 silakan harus stop. Nah itu dari FDA. Kemudian